teman-teman. Di sini saya akan membawakan materi sedikit tentang materi komunikasi data. Yaitu pertama ada protokol dan RPC atau Remote Procedure Call. Yang pertama itu ada komponen komunikasi data. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data. Terus ada penerima adalah piranti yang menerima data. Terus ada data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan. Yang berikut itu ada media pengirim adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Yang berikut itu ada protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Yang berikut itu ada protokol. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya, mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar, walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Yang berikut itu ada fungsi protokol. Yang pertama ada fragmentasi dan reassembly. Fungsi dari fragmentasi dan reassembly ini adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi, dan setelah diterima maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket informasi lengkap. Yang berikut itu ada encapsulation. Fungsi dari encapsulation ini adalah melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Terus yang berikut ada connection control. Fungsi dari connection control ini adalah membangun hubungan komunikasi dari sisi pengirim dan sisi penerima, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Terus yang berikut ada flow control. Berfungsi sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. Terus ada error control. Nah, fungsi dari error control ini adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu dikirimkan. Nah, yang berikut itu ada transmission service. Fungsi dari transmission service ini adalah memberi pelayanan komunikasi data, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Yang berikut itu ada susunan protokol. Pertama itu ada protokol jaringan disusun oleh dalam bentuk lapisan-lapisan layer. Hal ini mengandung arti supaya jaringan yang dibuat nantinya tidak menjadi rumit. Tujuan dari setiap layer ini adalah memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. Terus ada setiap layer yang berdekatan terdapat sebuah interface. Interface ini menentukan layanan layer yang di bawah kepada layer yang di atasnya. Yang berikut itu ada standarisasi protokol. International Standard Organization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection, model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Yang berikut itu ada RPC. Remote Procedure Call atau RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Yang berikut itu ada kekurangan dan kelebihan RPC. Kelebihan RPC ini yaitu relatif mudah digunakan. Pemanggilan remote procedure ini tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur, sehingga pemrograman dapat berkonsentrasi pada software logic. Tidak perlu memikirkan low level detail seperti socket, marshalling, dan unmarshalling. Terus ada robust atau sempurna. Sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam pembangunan mission critical application yang memerlukan skalabilitas, fault tolerance, dan reliability. Yang berikut itu ada kekurangan RPC, itu tidak fleksibel terhadap perubahan, static relationship between client dan server at runtime berdasarkan prosedur atau struktur programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan OOP. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.